Shalom, selamat pagi teman-teman. Shalom. Baiklah, kami dari kelompok terakhir akan mempresentasikan mengenai persoalan guru dalam mengajar siswa dan siswi. Nah, seperti kita yang ketahui bersama-sama, secara umum guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi para peserta didiknya. Nah, sebagai seorang guru juga tentunya tidak selalu senang dalam menjalankan tugasnya atau tidak selalu enak-enak saja dalam menjalankan tugasnya. Menjadi seorang guru juga kita harus ramah, sabar, menunjukkan perhatian, memberikan kepercayaan diri kepada para peserta didik. Sedangkan di suatu pihak, guru juga harus memberikan tugas, mendorong, menegur, menilai. Oleh sebab itu, sebelum mengajar, guru itu sudah harus siap dalam menerima berbagai macam karakteristik para siswanya. Teori persoalan guru menurut para ahli. Teori menurut Lester D. Crow dan Alice Crow menjelaskan bahwa psikologi pendidikan adalah ilmu psikologi yang berkaitan dengan pengalaman belajar antara belajar seorang individu dalam sepanjang hidupnya. Kalau menurut Herbert J. Klaus Meyer dan William Goodwin menjelaskan bahwa psikologi pendidikan itu adalah ilmu yang menyumbang metode, informasi empiris, prinsip, dan teori untuk peningkatan belajar dan pengajaran. Lalu menurut James Mowley menjelaskan bahwa psikologi pendidikan adalah cabang psikologi yang berkaitan dengan penerapan prinsip-prinsip teknik dan sumber-sumber psikologi lainnya dalam pemecahan masalah yang dihadapi guru yang berusaha untuk mengarahkan pertumbuhan anak-anak yang untuk menuju tujuan yang layak. Menurut Sigmund Freud menjelaskan bahwa dalam hidup seorang individu ini tidak pernah berhenti melakukan kegiatan atau berperilaku. Kegiatan-kegiatan individu ini mungkin dilakukan secara sadar atau secara setengah sadar atau secara tidak sadar. Begitulah teori-teori persoalan guru menurut para ahli. Nah, selanjutnya teori psikologi pendidikan. Jadi psikologi pendidikan ini ialah ilmu tingkah laku yang berkaitan dengan tujuan dan praktik pendidikan. Jadi psikologi pendidikan ini adalah proses untuk membawa anak didik menjadi dewasa, baik dewasa secara jasmani, rohani, maupun dewasa secara sosial. Nah, apa sih dewasa secara jasmani itu? Jadi dewasa secara jasmani itu meliputi tinggi badan, besar badan, panca indera yang terdiri atas indera penglihatan, indera penciuman, dan lain-lain. Sedangkan dewasa secara rohani itu meliputi kecerdasan, bakat, kecakapan, hasil belajar, sikap, minat, motivasi, emosi, dan lain-lain. Kalau dewasa secara sosial itu seseorang dapat bersosialisasi dengan baik dengan teman-teman sebayanya, atau dia dapat membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Dia bisa dapat menentukan. Nah, jadi psikologi pendidikan ini juga pada dasarnya mencurahkan perhatiannya pada perbuatan atau tindak tanduk orang-orang yang belajar dan mengajar. Oleh karenanya, psikologi pendidikan mempunyai dua objek riset dan kajian. Sorry ya, saya sambil terus. Adapun aspek-aspek mengenai perilaku siswa. Yang pertama, kognitif, berkenaan dengan penggunaan pikiran atau di dalam mengenal, memahami, dan memecahkan masalah-masalah yang dihadapi dalam kehidupan seseorang. Yang kedua, psikomotorik, menyangkut aktivitas-aktivitas yang mengandung gerakan-gerakan motorik. Dan yang ketiga, afektif, berkenaan dengan penghayatan, perasaan, sikap, moral, dan nilai-nilai. Jadi, aspek kognitif itu aspek kognitif itu contohnya adalah ketika seseorang ditanya atau di dalam pembelajaran saat di kelas, ketika
guru menanyakan kepada siswanya, siswanya akan langsung menjawab atau dia langsung bisa memecahkan masalah tersebut. Sedangkan aspek psikomotorik ini adalah aspek di mana dia menampakkan perilakunya secara keluar atau perilaku yang ada di dalam dirinya secara keluar. Jadi misalnya seseorang ini mempunyai perilaku yang proaktif atau saat anak-anak ini adalah proaktif di dalam kelas, jadi dia menunjukkan sikapnya seperti sikap proaktif atau jalan-jalan di kelas, atau ada anak-anak yang memang mempunyai sikap pendiam, jadi di dalam kelas dia itu menunjukkan bahwa dia itu diam, sedangkan aspek afektif ini berkenaan dengan penghayatan perasaan sikap. Jadi contohnya seperti sikap seseorang. Nah, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku siswa tersebut ada dua, yaitu faktor keturunan dan faktor lingkungan. Faktor keturunan ini merupakan segala ciri, sifat, potensi, dan kemampuan yang dimiliki individu karena kelahirannya. Ciri, sifat, dan kemampuan-kemampuan tersebut dibawa individu dari kelahirannya serta diterima sebagai keturunan dari kedua orang tuanya. Jadi, faktor keturunan ini ketika individu memulai kehidupannya sejak masa konsepsi, yaitu masa pertemuan antara sel dari ayah atau sperma dengan sel dari ibu atau sel telur. Setelah terjadi pertemuan antara dua sel tersebut, maka berlangsunglah proses penurunan sifat kepada anak-anak. Yang kedua, faktor lingkungan. Manusia merupakan makhluk sosial yang selalu bersama manusia lain, membutuhkan orang lain, dan perilakunya juga selalu menunjukkan hubungan dengan orang lain. Lingkungan sosial selalu menyangkut hubungan antara seorang manusia dengan manusia lain. Maka dari itu, kami juga mensurvei mengenai permasalahan guru di sekolah. Dan terdapat 40 orang yang menjawab survei ini. Pertanyaan-pertanyaannya antaranya sebagai berikut. Pertanyaan pertama yaitu masalah apa saja yang ditimbulkan oleh siswa di dalam kelas. Yang pertama itu hilangnya anak-anak dari Zoom meeting di KPJJ. Jadi mereka bisa memakai GIF seolah-olah ada di sana padahal enggak. Lalu kejujuran dalam pengerjaan tugasnya juga berkurang. Kemudian sikap sopan santun terhadap gurunya juga pun ikut berkurang juga. Lalu yang kedua, mereka juga tidak mendengarkan guru saat menjelaskan, tidak paham dengan materi yang disampaikan. Dan hal ini masih sering terjadi di sekolah-sekolah. Lalu yang ketiga itu siswa pasif, belum memiliki kesadaran atau tanggung jawab untuk belajar dengan baik. Jadi mereka itu masih sering ada yang mengumpulkan tugas terlambat ataupun tidak mengumpulkan tugas sama sekali. Siswa pasif itu siswa yang sebenarnya dia tidak tahu tapi dia tidak mau bertanya pada guru. Jadinya mereka juga tidak paham dengan materi apa yang telah disampaikan oleh guru. Lalu yang keempat itu siswa yang jahil, tidak konsentrasi, mengganggu teman, tidak taat pada guru, melakukan diskriminasi terhadap teman-temannya atau kepada guru, melakukan kecurangan, dan lain-lain. Lalu yang kelima itu kurangnya dukungan orang tua. Jika siswa-siswa yang tidak didukung oleh orang tuanya untuk sekolah, maka mereka juga akan malas untuk belajar. Lalu yang keenam itu tidak fokus, mungkin paginya mereka belum sarapan atau mereka sudah melewati hari-hari yang capek mendengarkan pelajaran dari guru. Lalu pertanyaan yang kedua itu bagaimana guru dalam menghadapi siswa atau siswi yang sulit mengerti dalam memahami pelajaran? Yang pertama itu diperlukan untuk mengadakan kelas tambahan supaya siswa-siswa semakin mengerti apa yang telah disampaikan oleh guru. Lalu yang kedua itu berdiskusi dengan peserta didik. Kemudian yang ketiga itu memberikan perhatian yang lebih dari siswa lain. Ini tuh difokuskan kepada siswa-siswa yang kurang dalam belajarnya,
kurang fokus dalam belajar. Ini harus diberikan perhatian yang lebih dari guru. Kalau yang keempat itu menyederhanakan materi dan mengulang kembali sampai murid-murid pun dapat paham apa yang dijelaskan oleh guru. Kalau yang kelima itu menyesuaikan dengan tipe belajarnya. Misalnya ada auditory atau visual atau kinestetik. Lalu yang keenam itu mencoba gaya mengajar yang terbaru atau terupdate dan relevan. Ini perlu diajarkan supaya guru-guru itu tidak kaku dalam mengajarnya dan murid-murid pun dapat mengikutinya dengan baik. Lalu yang terakhir itu mengajarkannya berulang-ulang supaya siswa itu teringat apa pelajaran yang disampaikan oleh guru itu dapat teringat di dalam otak mereka. Lalu pertanyaan yang selanjutnya itu, apakah Bapak atau Ibu guru memiliki solusi untuk mengatasinya? Dari 40 responden terdapat 95% yang sudah memiliki solusinya, diantaranya sebagai berikut. Menciptakan suasana belajar yang nyaman, misalnya seperti mengobrol bersama murid-murid sebentar untuk menanyakan kabar atau keseharian mereka, namun tetap memastikan kelas untuk kondusif. Lalu yang kedua itu memahami karakter dan metode penjelasan pada peserta didik. Kemudian selanjutnya adalah memberikan remedial disertai penjelasan ulang. Jika kita diberi remedial tapi tidak diberikan penjelasan ulang, sama saja seperti tes ulang tapi tidak diberi pemahaman lagi, jadi murid-murid masih tetap akan bingung. Lalu yang keempat itu memberikan kelas tambahan khusus minggu sekali. Itu juga perlu dilakukan supaya siswa-siswa itu tidak lupa apa yang telah diajarkan pada hari-hari biasa. Lalu selanjutnya adalah variasi metode, misalnya dengan pendekatan dan model pembelajaran. Contohnya seperti menggunakan lagu, jingle, game, kuis, dan lain-lain. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana cara Bapak atau Ibu guru menangani pola belajar siswa-siswi yang berbeda-beda seperti audio, visual, dan kinestetik pada saat pola belajar di dalam kelas. Yang pertama itu, sebagai guru wajib untuk mengenal setiap pribadi anak. Jika tidak mengenal setiap pribadi anak, maka guru akan mengajarnya tidak sesuai pola belajar mereka. Lalu yang kedua itu menerapkan gaya mengajar yang berbeda dan kreatif. Misalnya seperti lewat video, audio, ceramah, games, dan lain-lain. Sama seperti sebelumnya. Kemudian yang ketiga itu memberikan materi yang mengakomodasi hal-hal tersebut. Kemudian selanjutnya adalah memberikan ruang untuk eksplorasi. Kemudian pertanyaan selanjutnya, strategi apa saja yang harus digunakan Bapak atau Ibu guru saat mengajar di dalam kelas? Yang pertama itu strategi pembelajaran yang menyenangkan. Jika strategi pembelajarannya biasa saja datar, maka murid-murid pun bakal cepat bosan dan ngantuk. Lalu yang kedua itu mengaitkan materi pelajaran dengan kehidupan mereka sehari-hari. Ini juga sangat perlu dilakukan. Kemudian yang ketiga itu memberi motivasi kepada murid. Karena guru itu dicap sebagai teladan, maka itu guru juga harus memberikan motivasi kepada murid-murid. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana cara Bapak atau Ibu guru dalam membangun relasi dengan siswa atau siswi di dalam kelas. Yang pertama itu relasi yang mencerminkan nilai-nilai Kristiani. Ini juga perlu dilakukan supaya rohani siswa juga dapat bertumbuh dengan baik. Lalu yang kedua itu melakukan pemuridan atau pertemuan di luar kelas supaya guru-guru juga dapat lebih dekat dengan murid-murid. Kemudian yang ketiga itu menganggap siswa atau siswi sebagai rekan belajar.
Kemudian yang keempat itu mengobrol, membimbing, dan bercerita kepada murid-murid. Kemudian yang kelima itu memberi teladan sebagai orang yang lebih dewasa. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah berikan satu contoh saran mengenai cara yang paling efektif menurut Bapak atau Ibu Guru untuk dipraktekkan di dalam kelas terkait metode pembelajaran. Yang pertama itu melakukan diskusi kelompok, mempresentasikan hasil diskusi dan membahas presentasi. Lalu yang kedua itu relevan dengan keseharian anak. Kemudian yang ketiga itu metode pembelajaran harus disesuaikan dengan bahan ajar dan karakteristik peserta didik. Kemudian yang keempat itu memberikan contoh-contoh yang sedang tren. Maksudnya pembelajaran yang sedang tren di masa kini supaya siswa-siswa dapat mengikutinya lebih baik lagi. Kemudian yang kelima itu mengajar dengan interaktif dua arah. Maksudnya adalah menggunakan metode diskusi dan tanya jawab serta resitasi dalam bentuk refleksi pembelajaran dari tiap unit yang sudah dipelajari. Kemudian jawaban selanjutnya adalah relasi yang baik antara siswa dengan guru. Ini juga sangat diperlukan. Dari presentasi kami pada hari ini tentang persoalan guru, kami menarik kesimpulan bahwa profesi guru itu tidak akan pernah lepas dari kesulitan dan persoalan dalam bidang pendidikan, secara khusus ketika sedang mengajar peserta didik. Akan tetapi ada banyak cara mengatasi segala persoalan tersebut. Proses memahami dan menyelesaikan persoalan dalam bidang pendidikan inilah yang menjadi sebuah proses pendidikan proses psikologi pendidikan bagi seorang guru. Ini ada daftar pustaka. Ya, sekian pemaparan dari kami. Mungkin ada di antara rekan-rekan yang ingin bertanya mengenai presentasi ini.